Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi nih di segmen Politiking Metropolitan TV bareng saya Rian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kang Aditya Warman Adil, selaku Ketua Tim Pemenangan dari Paslon Kang Atang Krisnanto dan juga Teh Ande Alivia. Selamat datang buat Kang Aditya. Adit sibuk nih kayaknya nih. Biasa aja. Kang Adit ini bukan cuma Ketua Tim Pemenangan, tapi saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bogor ya, Kang Adit ya? Ya. Diamanatkan dari Partai PKS untuk duduk di DPRD Kota Bogor sebagai ketua. Nah, kali ini kita nggak mau bahas soal DPRD nih, kita mau bahas isu yang lagi hangat tentang Pilkada Kota Bogor. Kita mau tahu nih bagaimana proses dan juga progres dari Ketua Tim Pemenangan, juga relawannya sekaligus menjelang hari pencoblosan Pilkada Kota Bogor. Gitu ya, Kang Adit ya? Ya. Nah, yang paling pertama sih, gimana nih persiapan dari Tim Pemenangan sendiri sampai hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Warman Adil. Kang Rian, Siap. sahabat Metropolitan TV dimanapun Anda berada, terima kasih. Ini kesempatan yang baik di acara ini. Kami dari perwakilan Tim Pemenangan Paslon Atang Anida bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan untuk tanggal 27 tentu kami sedang menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin yang paling mendesak harian ini adalah penyiapan saksi ya, karena tanggal 27 itu kan orang nyoblos ya. Dan memang kita harus memastikan semua TPS di 1.530 TPS saksi kita terisi. Nah, kalau udah mendekati hari H biasanya suka ada kampanye terbuka nih. Nah, tim Kang Atang nanti hari ini sendiri punya kegiatan kampanye terbuka nanti seperti apa nih nanti? Ya, rencananya untuk kampanye rapat umum kami sudah dijadwalkan tanggal 20 November 2024. Rencananya di Kecamatan Tanah Sareal. Kalau nggak salah pemilihan lapangannya di lapangan Kayu Manis ya. Di Kayu Manis. Sesuai yang ditentukan oleh KPU. Tanggal 20 November. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini bisa menambah dampak elektoral terhadap paslon nomor 2 Atang Anida, insyaallah. Biasanya kalau kampanye terbukanya suka ada bintang tamu nih. Iya. Kira-kira siapa nih? Mungkin tokoh dari nasional kah atau calon gubernur yang satu afiliasi dengan PKS dan koalisi? Iya. Untuk bintang tamu salah satunya mungkin Kang Rian ya. Saya seperti itu. Jadi bintang tamu ya kita berharap nanti karena pilkada serentak kita harapkan ada salah satu paslon entah itu cagup atau cawagup dari Jabar Asih karena kebetulan kami tandemnya itu. Kemudian yang kedua kami berharap nanti bisa menghadirkan juga biasanya kan masyarakat senang kalau ada artisnya yang sudah ada di list kami, mungkin Haji Roma Irama atau Hajah Evita Mala. Karena Evita Mala sendiri ini merupakan neneknya Teh Anida. Gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ya. Nanti mungkin konsep kampanyenya itu bentuknya tablik akbar kah atau mungkin hiburan kah? Seperti pada umumnya ya kampanye rapat akbar tentu ada sosialisasi pencoblosan biasanya, kemudian yang kedua tentu ada hiburannya biar nggak terlalu garing gitu ya, dan ketiga tentu mungkin ada arahan-arahan dari juru kampanye pusat, provinsi maupun daerah. Kalau di pasangan Atang Anida sendiri, siapa sih sebenarnya juru kampanye di tingkat lokal? Kalau tingkat lokal, kita mengambil beberapa tokoh yang memang punya simpul massa yang kuat. Salah satunya Abah Diani, kemudian mantan wali kota Bogor, MS Ka'ban ya, begitu. Kemudian kalau di kitanya juga ada Haji Iwan Suryawan. Jadi ada perwakilan tokoh, ada perwakilan elit partai gitu. Ada pembagian tugas nggak tuh Kang Adit terkait jurkam tadi yang Kang Adit sebutin?
Misalnya Pak Diani mungkin lebih ke daerah mana atau lebih ke kultur mungkin PNS-nya? lebih pembagian segmen ya. Kalau tentu jurkam dari tokoh partai adalah tentu yang sangat berkaitan erat dengan konstituen PKS. Sementara kalau tokoh-tokoh lain ya kita pertimbangkan memang punya masa tersendiri, punya pengaruh sendiri. Gitu. Jadi memang bukan seleksi ya jurkamnya, mesti lebih kepada mereka yang memang ada di koalisi, kemudian ditunjuk oleh tim mana yang kira-kira bisa untuk jadi jurkam. Nah, betul. Mungkin seperti itu kalau di kita sih ya, karena hari ini kita butuh banyak juru kampanye karena untuk mengisi segmen-segmen yang ada kita butuh orang-orang yang memang dekat dengan segmen tersebut. Koalisi Kang Atang Anida sendiri Partai PKS dan juga Partai Umat ya berarti? Iya, ditambah menyusul belakangan PKN. Partai Keadilan Nasional. Partai Keadilan Nusantara. Nah, kalau bicara soal tim pemenangan itu kan lebih kita kan mencari goals ya, goalsnya itu kemenangan di pilkada. Nah, bisa di-spill tentang berapa sih target suara Atang Anida di perkelurahan ini? Kalau kami targetkan biasanya kami merefer pilkada yang sebelumnya. Jadi di pilkada 2018 Pak Bima Arya memenangkan pilkada dengan persentase 44%. Jadi kami buat target ya mirip-mirip lah. Mudah-mudahan di tiap TPS suara Atang Anida bisa minimal 200 suara. Kan kita kadang suka ada asumsi bahwa suara PKS itu bulat gitu karena kan PKS itu partai yang kuat gitu secara struktur sampai bawah. Nah, berarti memang sudah proyeksinya segini nih suaranya sudah bulat apa? Kayaknya kurang nih, kayaknya tergerus oleh tim lain seperti apa itu ada ini nggak sih jadi pertimbangan nggak sih? Jadi memang salah satu basis atau modal elektoral kami adalah hasil pemilu 2024 kemarin. Pileg ya? Pileg. Jadi kalau untuk tingkat kota, PKS sendiri mendapatkan suara sekitar 132.000. Sementara untuk level provinsi lebih tinggi lagi, 155.000. Nah, kami harapkan selain maintain basis-basis yang kemarin di Pileg 2024, ini kami harapkan ada tambahan dari segmen-segmen lain, termasuk segmen koalisi, segmen tokoh, segmen Gen Z, dan segala macam. Nah, dari situ kami berharap ya minimal banget nanti suara tuh mudah-mudahan bisa mencapai 200.000 suara. Di Kota Bogor ya? Di Kota Artinya kalau DPT 800.000, kemudian partisipasi pemilih 70%, biasanya itu sudah cukup untuk ya 40%-an. Tapi selain memang suara yang kita anggaplah sudah bulat gitu ya, tapi tetap dong berarti tim punya punya strategi untuk meraih suara di kalangan swing voter gitu. Itu seperti apa nih? Apakah mungkin sudah ada efek dengan debat kemarin gitu? Ya, jadi Atang Anida punya visi misi, kemudian 12 program unggulan dan 27 program. Nah, ini melalui sosialisasi yang kami telah lakukan, alhamdulillah Pak Atang dan Teh Anida sudah berkeliling hampir di 600 RW. Memperbanyak tatap muka karena berdasarkan survei-survei terdahulu orang tuh menentukan pilihan karena pernah ketemu. Kita memperbanyak tatap muka ya. 400. Kemudian kami juga berharap dengan silaturahmi dan dukungan para tokoh komunitas kita harapkan bisa menambah suara Pileg 2024. Alhamdulillah sudah ada deklarasi keluarga alumni IPB, udah ada deklarasi paguyuban UMKM, asosiasi pengusaha dan segala macam. Swing voter itu kan erat kaitannya dengan Gen Z gitu ya. Sedangkan Kang Atang itu punya calon wakilnya nih dari milenial lah ya hampir gitu. Nah, itu berarti menambah percaya diri dari Kang Atang dan jadi mungkin salah satu pemilihan wakil wali kota Teh Anida itu adalah
salah satunya beliau dari perwakilan Gen Z. Oke. Jadi kami sudah meriset ini 50% segmen milenial dan Gen Z ini nanti di DPT yang ada tuh segmennya hampir 50%. Tentu untuk memperkuat dukungan suara kita milih wakil wali kota yang memang perwakilan Gen Z itu langsung gitu. Biar perempuan ya. Biar relate gitu ya, relate dengan ya biasanya kan Gen Z ini kalau di survei itu kadang suka nggak kukur. Mungkin kalau di survei itu dia yang nulis tidak tahu atau tidak jawab tuh mereka tuh. Gitu. Masih labil lah ya. Nah, artinya nanti dengan ada perwakilan Gen Z ini kita harapkan segmen Gen Z bisa bulat ke kita. Apa aja sih yang dilakukan oleh tenaga sendiri untuk meraih untuk meraih suara Gen Z? Khas Gen Z lah. Jadi beliau live TikTok, datang after school ya di sekolah ya. Karena kan ya kelas 2, kelas 3 mungkin hari ini SMA ya. Ini nanti juga sebagai pemilih. Ya, gitu. Jadi bikin program Gerobak House. Gerobak House. Jadi kan siswa keluar dari sekolah. Kalau di sekolah kan nggak boleh ya. Jadi kita pilih di luar. Nanti beliau sambil ngobrol dan melayani, mau minum ya silakan. Hari-hari ini berarti makin intens ya, Kang? Iya, betul. Berapa kali sehari itu sekarang? Ya kita sesuaikan zona kampanye. Ya setidaknya di sekolah kan banyak ya, baik negeri maupun swasta, SMA, Kota Bogor. Seingat saya mungkin ada 90-an ya. 90 iya. Sekolah? Ya tinggal muter aja. Artinya memang suara Gen Z ini jadi pertimbangan jadi sasaran segmen yang dua pemilu terakhir bagi PKS ya agak sulit gitu. Kalau bicara bicara tim ya gitu. Ketika turun ke lapangan, mungkin ada beberapa daerah yang memang basis suara dari PKS dan Partai Umat misalnya. Tapi ada juga kan beberapa wilayah itu kita sebutlah daerah dapilnya basis lawan gitu. Nah, itu seperti apa itu tim menghadapi gejolak kayak gitu? Pernah mungkin ada gesekan atau apa? Nah ini positifnya warga Bogor ya. Warga Bogor itu saya lihat relatif guyup dan welcome ya. Jadi walaupun mungkin beda pilihan tetap menghargai lah. Saya lihat tidak ada hal yang terlalu signifikan lah ya. Mungkin kalau omongan-omongan sedikit pasti ada lah, tapi sampai melakukan tindakan saya rasa enggak di Kota Bogor. Alhamdulillah gitu. Beda mungkin di kota sebelah yang ada di gitu. Kalau di Bogor saya lihat ya alhamdulillah saya juga selama 3 pemilu merasakan hal yang sama. Jadi ya walaupun mungkin sudah berbeda pilihan ya semuanya saling menghormati aja. Artinya memang hari-hari ini Kota Bogor pemilih rasional sudah cukup tinggi. Ya. Artinya tidak terlalu pemilih emosionalnya nggak terlalu. Iya, yang emosional banyak, cuman saya lihat ya bisa jaga sikap, jaga diri, itu dan menghormati satu sama lain. Buat pasangan Kang Atang dan Teh Handida sendiri, pasangan pemilih rasional sama pemilih yang emosional itu seperti apa melihatnya? Apakah yang kita rasional deh, yang emosional mah belakangan atau dua-duanya harus digarap. Harus ya. Harus digarap. Jadi ya kami mudah-mudahan dengan strategi kampanye yang ada bisa masuk di 2 segmen ini. Mudahan ya. Karena kan kalau yang segmen rasional pendekatannya program. Iya. Ya, program ini ada pembangunan SMP baru tiap kecamatan, program dokter atau psikolog keluarga dan segala macam. Seberapa efektif hari ini program tersampaikan ke masyarakat? Ya mudah-mudahan ya kalau dari popularitas mungkin sudah 80%. Tapi banyak juga kali ya yang maksudnya pemilih emosional yang tetap tetap mencintai PKS gitu kan? Oh iya dong, ya pasti. Jadi selama ini kan kita membangun di dalam pemilu ini
ada ceritanya tuh namanya silaturahmi yang manjang. Nah, Jadi kami sering bikin anekdot gitu, ah, tebak-tebakan. Mungkin Kang Rian bisa nebak kan apa coba? bedanya pil KB dan pilkada. PLKB. Apa man? Hmm, Pilkada sama PLKB bedanya apa? Bedanya. Nggak usah. Kalau persamaannya ada, men. Iya, Sama-sama kalau nyoblosan. ini beda, kita nanya bedanya. Apa bedanya? Kalau persamaan saya nggak perlu nanya. Di Kopil ini waktu saya turun di masyarakat, di perumahan swadaya lah terutama, ini yang kita sampaikan agar memang masyarakat tuh memahami bahwa setelah kampanye pun kami hadir gitu Oke, oh ya. dengan berbagai program, santunan, vokasi dan sebagainya. Jadi kalau ditanya bedanya pilkada dan Nah, itu. pilkab adalah Hmm. kalau pilkab kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Itu bagus. Itu bisa jadi contoh tuh untuk Jadi ini semacam ya salah satu jargon kami bahwa kami kalau udah jadi Pak Atang kalau udah jadi nggak bakal lupa. Nah, manjang lah ya. Manjang. Gitu. Itu yang dijanjikan oleh Kang Atang. Nah selama saya 3 pemilu saya begitu kan dan alhamdulillah ya terpilih lagi gitu kan ya. bukan hanya ya tentu kita juga berusaha bahwa memang kita sudah pernah berjanji, kita sudah pernah datang, tentu setelah terpilih berkewajiban untuk datang lagi, menyapa lagi, mengadvokasi lagi seperti itu. Siap. Nah, kalau bicara pilkada itu sangat erat kaitannya dengan survei. Nah, tim ini memandang survei seperti apa? Mungkinkah ada apa ya? Survei internal lah ya di tim seperti apa itu? Mungkin kayaknya nggak terlalu banyak dipublikasikan gitu. Ya, benar. Jadi Kang Rian, jadi kalau bagi kami survei itu kan mengcapture sesuai jadwal pelaksanaan survei. Iya. Sementara nih pilkada dinamis. Oh. Ya mungkin saya analogikan saya aja deh ya, pileg. Saya ketika datang ke RW 1 di satu kelurahan, besoknya ada teman kita datang juga ke situ. Gitu. Beda partai. Beda partai. Ya walaupun beda partai, walaupun satu partai pun beda caleg gitu kan. Artinya sosok ya. Ya one man one vote ini kan akan berpengaruh gitu ya. Dan itu sudah biasa di Bogor. Jadi ya saya bilang mayoritas kita welcome. Warga Bogor welcome dengan paslon maupun caleg. Tapi ada survei sendiri kan, maksudnya tim juga melakukan survei. Ya. Hasilnya memuaskan sampai hari ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa survei itu hanya mengcapture sesaat. Oke. Sementara apapun hasilnya, misalnya kami lagi tinggi atau kami rendah, ini nggak bisa jadi patokan sesungguhnya. Gitu ya. Apalagi swing voternya masih besar, tinggi. Gitu ya. Sehingga salah satu kebijakan di kami, hasil survei yang telah kami lakukan biasanya untuk publikasi di internal aja. Tapi kan bukan survei itu kadang banyak orang yang bilang bahwa itu punya pengaruh. Orang bilangnya bandwagon effect, artinya ketika seseorang punya elektabilitas tinggi, orang cenderung wah udah milih Anggota weh, kitnya tinggi, populer banget gitu. Nah, tim memandang itu seperti apa? Bagi kami kalau di Bogor atau untuk case pileg pilkada, saya lihat situasinya lebih dinamis ya. Oke. Jadi kami tetap memperkirakan hasil kerja ataupun hasil strategi kami itu dengan survei tetap kami lakukan. Tapi akhirnya sebagai evaluasi untuk kami bergerak berikutnya. Termasuk menyikapi survei eksternal lah gitu. Iya. Yang menempatkan Atang dan Anda justru tidak ada di atas lah atau paling 3 besar gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan kah itu? Iya, jadi kalau bagi kami orang bilang mungkin pilkada ini yang sesungguhnya adalah sebulan terakhir. Nah. Kalau survei kemarin ya berarti udah nggak bisa dipakai. Oke. Jadi
ya Jadi capture evaluasi lah ya. sesaat, jadi evaluasi untuk kami bergerak lagi, optimal lagi, turun lagi gitu ya. Komunikasi lagi seperti itu. Buat tim siapa sih yang jadi penantang paling utama di pilkada sekarang? Semuanya. Semuanya penting. Karena alhamdulillah dari 5 paslon ini semua paslon menurut kami ya punya kapasitas untuk terpilih. Sehingga nggak boleh lengah, kami juga ya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kami yakin semua paslon yang lain juga mempunyai visi misi yang baik untuk warga Kota Bogor. Ya kenapa enggak? Ini kan ya kontestasi dalam apa namanya merebut hati rakyat. Ya. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada gesekan yang signifikan ya, alhamdulillah kita kondusif, lancar, dan itu harapan kami. Gitu ya. Sehingga kalau bagi kami mana yang berpotensi, semuanya berpotensi. Ya. Kadang-kadang kan ya namanya suara, namanya apa namanya hasil survei itu naik turun gitu kan ya. Tapi ada meren yang paling wah ini kayaknya paslon nomor sekian nih yang jadi penantang. Ini kalau bagi kami mempertimbangkan semuanya. Oke. Karena selain kami juga punya sejarah pertemanan, ya, memang orang-orang yang tampil hari ini punya kapasitas yang baik gitu ya. Dan kami juga melihat Kota Bogor ini kota sejuta harapan, kota perubahan. Jadi orang warga Bogor tuh suka dinamis, suka dengan perubahan. Itu yang dan saya lihat juga kota sejuta harapan. Jadi siapapun mau dia muda, setengah bayar, tengah-tengah itu punya kesempatan untuk memimpin Kota Bogor. Artinya survei tidak terlalu penting tapi nggak penting gitu. Penting buat evaluasi untuk kami jalan. Karena ya itu survei ini bukan mengcapture sampai hari kan enggak. Dan agak susah orang misalnya mau tahu pilihan orang kan terakhir ya. Tanggal 27 nanti. Dan banyak loh orang menentukan pilihan ketika sudah buka kertas suara. Apalagi pileg kemarin. Pileg kemarin orang nggak pada tahu, baru lihat foto calonnya, baru oh ya pilihan saya ini. Baru di TPS. Jadi ini di Kota Bogor termasuk ya saya juga tidak mau lihat orang lain. Saya lihat diri saya sendiri kemarin. Jadi sebelum berangkat ke TPS saya udah punya pilihan nih, saya bakal nyoblos ini gitu ya. Ternyata pas setelah masuk TPS saya buka, oh kayaknya ini saya anggota dewan caleg gitu ya. Artinya yang biasanya sudah punya pilihan dari jauh-jauh hari, apalagi masyarakat yang mungkin dari sisi kepentingan terhadap paslon ini ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Gitu Kang Rian. Tadi saya menarik juga ternyata di pilkada di Atang Anida ini ada sosok yang menarik perhatian. Tadi Kang Adit sebut bahwa ada Pak Diani Budiarto, mantan wali kota Bogor 2 periode. Nah, tim mungkin Kang Atang dan Teh Anida ya memandang kehadiran Abah Diani ini cukup kuatkah untuk merebut suara yang tadi ya, misalnya swing voternya atau mungkin pensiunannya gitu. Seperti apa? Baik. Jadi kalau menurut kami Abah Diani ini karena sudah pernah jadi wali kota 2 periode, tentu punya pendukung, punya loyalis lah, masih ada loyalisnya. Dan kebetulan karena memberikan dukungan kepada paslon Atang Anida, kami melihat ini salah satu dukungan yang baik, yang bagus buat Atang Anida. Kami lihatnya ya mudah-mudahan sambil menambal kekurangan tadi ya, kalau saya sebutkan punya modal suara 155.000, kita lagi nyari 70.000 suara tambahan tadi. Sampai 200 yang. Sampai 200.
Berarti apa ya, besar juga ya pengaruh dari ketokohan Pak Diani di mata. Ya tentu digabung dengan komunitas maupun apa namanya tokoh masyarakat yang lain. Secara kumulatif. Simpulnya tapi tidak apa ya, tidak beririsan gitu ya. Ya kami lihat ada irisan tapi nggak banyak gitu lah ya. Karena kalau saya lihat loyalisnya Abah Diani ini rata-rata di pensiunan. Ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah yang mungkin ya selama ini bagi PKS itu tidak terjangkau. Tapi memang ada sejarah hubungan juga ya antara Pak Diani dengan yang. Oh ya tentu karena wakilnya Pak Diani periode kedua kan orang PKS. Terlihat Pak. Oke. Di terakhir nih, saya mau apa ya, yang lagi hangat itu soal Black Campaign. Di beberapa teman-teman termasuk di kita gitu ya, sering nerima di medsos itu kayak wah ini sudah menjurus hal yang negatif bahkan ke pribadi. Nah, buat tim sendiri menghadapi Black Campaign seperti apa? Atau mungkin pasangan 02 pernah jadi korban Black Campaign sendiri? Nah ini nih kekurangan saya nih, saya nggak terlalu nyimak Black Campaign yang kayak gimana. Jadi prinsipnya kalau bagian kami ya. Ini memastikan kemenangan itu dengan ya sosialisasi, pemasangan APK, kampanye, kemudian komunikasi dengan tokoh-tokoh, mensolidkan relawan dan kader. Ini bagi kami ya. Ya kalau ada pihak-pihak yang entah nebeng, entah memang melakukan black campaign dan negative campaign, menurut saya ya pasti itu bukan tim Atang Anida. Karena bagi kami menganggap 5 calon ini adalah teman-teman yang saling beradu gagasan, berusaha memikat hati rakyat untuk mendapatkan kemenangan. Dan mudah-mudahan dari situ kedepannya biasanya dimudahkan tuh kalau ya insya Allah dalam pergerakannya atau perjalanannya kalaupun terpilih nanti biasanya banyak kemudahan karena tidak melakukan black campaign kepada yang lain. Berarti nggak ada yang sampai mengganggu, apalagi bikin tim untuk wah ini kayaknya bikin gugatan nih kayaknya. Enggak sih, kalau kami sih enggak ya. Dan kami rasa juga hari ini masyarakat udah pada pintar, lebih cerdas ya, artinya nggak terlalu efektif lah gitu ya. Tandanya apa? Saya tuh suka bilang ke teman-teman, masyarakat Bogor udah cerdas. Jadi kita lihat di surat suara itu, coba bayangin. Ada kemarin 18 partai ya. Ya. Mungkin di dapil saya ada 10 orang. Ada di Timur Tengah kan Timur Tengah ada 180 orang. Nah di situ yang terpilih ada yang nomor 5, ada yang nomor 7, ada yang nomor 6. Itu cuman hanya tulisan nama loh. Dia nggak ada foto apa segala macam. Artinya sudah ngerti itu orang-orang itu pemilih kita itu warga Bogor udah cerdas. Dan saya rasa ya sejauh ini saya belum pernah melihat yang viral. Jadi kan kalau nggak viral kalau viral tentu kan lewat di FYP kita kan. Sejauh ini saya belum lihat. Oke, jadi memang black campaign dianggap ya belum ini, sampai yang terlalu enggak lah. Kecuali nanti disiarkan di TV nasional. Oke, siap. Artinya ya memang black campaign itu jadi jadi hal yang nyebelin gitu sebenarnya buat kita juga karena nggak asik gitu karena iya pemilih kita udah cerdas. Artinya nggak terlalu gitu, tapi masih aja ada yang masih ada lah. Siap. Oke. Terakhir nih, Kang Adit, mungkin ada pesan-pesan buat para pemilih dan juga teman-teman Metropolitan TV. Ya. Baik, terima kasih. 27 November mungkin sekitar 2 minggu lagi ada waktu bagi pemirsa semua untuk kembali melihat calon mana mungkin yang akan dipilih berdasarkan program, berdasarkan kinerja dan sebagainya. Tentu kami menitipkan Atang Anida sebagai salah satu
satu kontestan dalam Pilkada 27 November 2024 nanti untuk dipilih, karena insya Allah dengan pengalaman, program, dan ya komitmen untuk memajukan Kota Bogor, insya Allah terdepan. Dan mudah-mudahan Atang Anida 27 November nanti bisa terpilih sehingga Bogor bisa nyaman untuk semua. Itu dia. Oke, terima kasih buat Kang Adit yang sudah menyempatkan hadir di studio Metropolitan TV. Mudah-mudahan semua usahanya lancar, kemudian Kasih Kang Rian. tim juga bisa kerja lebih keras nih menyambut Siap. tanggal 27 November. Oke, Ya. terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di Politik yang Metropolitan TV. Dadah.